Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang konsep alam dan manusia yang beranggotakan saya sendiri, Teguh Agung Wicaksono, NIM 1011324000006. Perkenalkan, nama saya Zamalika Sersaksono dengan NIM 1011324000010. Perkenalkan, nama saya Nandita Nareswari dengan NIM 1011324000012. Perkenalkan, nama saya Keisha Nur Aulia dengan NIM 1011324000011. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Lihat videonya ya. Persepsi tentang manusia. Konsep manusia dalam Islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Nutfah dijadikan darah beku menjadi mudghah, selanjutnya mudghah dijadikan tulang, dan tulang dibalut dengan daging, sehingga menjadi makhluk lain. Dalam hadis Bukhari Muslim mengartikulasikan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala dalam janin setelah mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari darah beku, dan 40 hari mudghah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Slide selanjutnya adalah slide yang mendeskripsikan Al-Quran tentang manusia. Deskripsi pertama, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari unsur materi dan imateri. Dari berbagai perspektif ayat tersebut dapat dipahami bahwa unsur materi yang menjadi asal kejadian manusia adalah unsur tanah dan air. Deskripsi kedua, manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari dimensi materi dan rohani. Deskripsi ketiga, manusia memiliki fitrah, yaitu kecenderungan menuju jalan keimanan atau tauhid. Deskripsi keempat, manusia dibekali dengan berbagai kelebihan. Dan deskripsi terakhir, yaitu deskripsi kelima, adalah manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Kemudian, terdapat dari surat Al-Mu'minun ayat 12-15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Yang selanjutnya ada tujuan ciptaan manusia. Terdapat dalam surat Az-Zariyat yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah adalah zat yang maha agung dan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya yang kemahadasyatannya membuat manusia tidak ada pilihan selain dari mengabdi dan melakukan apa yang Allah inginkan. Bahkan ketika memilih untuk tidak taat dan patuh pun, manusialah yang akan merugi. Allah telah memberikan jalan yang terbaik dan dampak yang baik akan didapatkan oleh manusia. Untuk itu, akan sangat banyak manfaat beriman kepada Allah yang akan menyelamatkan, bukan menyesatkan kita. Selanjutnya, tujuan memahami alam. Alam semesta atau universe, kosmos, dan al-kaun merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia, yang sampai kini baru sebagian kecil saja yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Bagi seorang ilmuwan akan menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Imam Syafi'i pernah berkata, "Setiap kali bertambah ilmuku, tambah tahu aku akan kebodohanku." Faktor lain yang mendorong manusia untuk senantiasa meneliti alam semesta karena ada rasa ingin tahu, sehingga diwujudkan dalam bentuk bertanya dan berpikir. Kemudian cara-cara memahami alam. Dalam Al-Quran dijelaskan cara-cara
memahami alam. Salah satu cara memahami alam raya ini dapat dilakukan lewat indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba, yang artinya semua alat utama ini dapat membantu manusia untuk melakukan pengamatan dan eksperimen. Panca indera belumlah cukup dan satu-satunya jalan memahami alam, tetapi dibutuhkan lagi yaitu penalaran atau akal. Di samping alat indera dan akal manusia, ada lagi cara lain yaitu melalui wahyu dan ilham, yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat bagi tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya ada cara-cara memahami alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memperhatikan dan meneliti kejadian langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya, memikirkan ciptaan Allah akan tetapi bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dapat dipikirkan dan dapat diteliti adalah semua ciptaan Allah saja. Dengan memikirkan semua ciptaan Allah itu, kelak akan memberikan kepada manusia kekuatan iman dan kemampuan untuk menganalisa dan meneliti segala yang akan memberi manfaat bagi manusia di dunia. Jadi, kesimpulannya, dengan memikirkan semua ciptaan Allah itu, kelak akan memberikan kepada manusia kekuatan iman dan kemampuan untuk menganalisa dan meneliti segala yang akan memberi manfaat bagi manusia di dunia. Demikian juga tetap berkeyakinan bahwa semua yang mewujud itu adalah ciptaan Allah semata. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.